Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan. Terima kasih teman-teman. Tetap kita lanjutkan lagi pembicaraan kita. Hari ini saya mau bicara soal sesuatu yang sangat banyak dibicarakan orang belakangan. Ya, ada banyak sekali catatan-catatan orang bahwa Indonesia melangkah berderap ke arah yang keliru soal demokrasi. Jadi kelihatan melangkah membelakangi demokrasi, atau sering banyak orang mengatakan Indonesia melangkah di ranah yang otoriter, ya, makin otoritarian. Ya, otoritarian sederhananya adalah diperintah secara otokratik, diperintah secara single pemerintahan yang itu tidak banyak memasukkan unsur-unsur di luar pemerintah itu sendiri, tidak memasukkan unsur demosnya, tidak memasukkan unsur-unsur yang bisa membangun pemerintahan secara lebih demokratis. Nah, kita mau membicarakan itu ya secara bahasa yang lebih sederhana. Jadi untuk menyederhanakan pembicaraan kita, apalagi memang di tengah begitu banyak kritik indeks demokrasi ya yang mengatakan Indonesia tidak demokratis, ya, partly demokrasi, atau bahkan angka yang terakhir seingat saya menaikkan sedikit angka Indonesia menjadi soal indeks demokrasi, tetapi itu pun disumbangkan bukan karena perilaku pemerintahan, tapi disumbangkan oleh putusan MK yang soal Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi itu melengkapi barangkali ya beberapa riset atau survei yang juga ada di beberapa temuan ya surveyor di level nasional seperti Indikator, lalu kemudian beberapa lembaga survei lain, LSI, yang menyatakan bahwa ada semacam ketakutan orang untuk berbicara. Ada semacam ketakutan orang untuk berpendapat dan gejala bahwa demokrasi itu makin ditekan. Saya ingin membicarakannya hari ini sama seorang kawan saya, yang juga saya yakin saya tidak mungkin memperkenalkan lagi ya, Mas Herlambang T. Wiratraman, ya, orang yang menurut saya sudah sangat Anda kenal. Beliau pakar hukum tata negara juga, tapi plus aktivis, sangat kuat bicara soal demokrasi, hak asasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, Mas Herlambang juga dulu pernah mendapatkan Muhammad Yamin Constitution Award ya. Tahun berapa, Mas Herlambang? 2018 ya. Itu melengkapi begitu banyak sebenarnya penghargaan-penghargaan yang pernah didapat. Saya nggak perlu membacakan CV-nya, karena Anda bisa searching Google untuk mendapatkan gambaran betapa Mas Herlambang sebenarnya sangat otoritatif untuk berbicara isu yang kita mau bicarakan kali ini. Mas Herlambang, saya mulai dengan begini. Saya ingat ada sebuah tweet yang oleh seorang politisi yang sekaligus dikatakan sebagai tokoh demokrasi lah, cukup banyak dikenal orang, Mas Budiman Sujatmiko, yang ketika dia mengatakan bahwa yang namanya soal represi, iya, negara apapun itu butuh represi. Ya, represi itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Mau negara demokrasi ataupun represivitas itu adalah bagian yang penting. Nanti bisa saya tampilkan bagaimana tweet lengkapnya ya. Tapi Mas Herlambang mau melihat apa tuh sebenarnya gejala pembenaran terhadap represi macam ini? Iya. Pertama terima kasih ya diundang kemari. Saya kira ini mudah-mudahan pesan-pesan yang disampaikan nyampe ya ke ruang publik lebih luas. Catatan soal yang tweet itu ya, saya kira ini soal cara pandang, melihat mempersandingkan atau memperbandingkan ya antara apa yang dialami oleh Budiman Sujatmiko di masa rezim otoritarian militer Orde Baru dengan konteks 2 dekade pasca Soeharto jatuh. Ya. Represi yang dimaknakan barangkali perlu dilihat atau ditelaah lebih khusus lagi, karena saya bilang kita harus punya cara pandang baru. Hari ini represi yang terjadi itu jelas berbeda dengan situasi masa
Orde Baru. Dan juga koalisinya Soeharto kan memang berbeda ya, ABRI, birokrasi, Betul, Golkar, militerisme, dan lain-lain sebagainya. Masa otoritarian militer itu kan centralized. Sementara hari ini tidak lagi centralized. Ya. Dia menggunakan elemen-elemen kuasa ekonomi politik yang bekerja, yang tidak serta-merta kematian di Papua hubungannya sama Jakarta misalnya gitu. Atau apa yang terjadi peristiwa-peristiwa di misalnya kaitannya dengan penolakan tambang atau perkebunan kelapa sawit misalnya, itu tidak otomatis langsung terhubung dengan aktor-aktor yang ada di Jakarta. Itu beda dengan konteks masa otoritarian Orde Baru. Yang kedua, represinya juga tidak lagi dengan cara seperti Marsinah yang waktu tahun 93-94 berhadapan dengan realitas kekerasan, yang dimana dia memperjuangkan hak itu, kemudian dia dibunuh, disiksa, ya. Begitu juga pengusahanya di perusahaan tempat Marsinah bekerja juga mendapati penyiksaan dan seterusnya, yang intinya membungkam ya situasi ekspresi kritik dari kelompok buruh. Hari ini fenomena seperti itu mungkin kalau dibandingkan dia cara membungkamnya tidak lagi dengan penyiksaan yang kasat mata dengan kekerasan yang sangat keji, ya. Tapi ini lebih keji karena menggunakan kebijakan, lebih keji dengan menggunakan instrumen hukum, lebih membenarkan kekejiannya itu dalam tanda. Betul, lebih keji dengan menggunakan instrumen demokrasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa itu terjadi, karena representasi formal ketatanegaraan itu benar-benar digunakan atau ditangguk keuntungannya oleh rezim yang berkuasa hari ini. Itu saya kira cara pandang itu yang perlu dilihat. Ya, sehingga bahasa-bahasa represi demokrasi yang dibahasakan dalam misalnya tweet itu terlalu menyederhanakan konteks, ya, karena tentu bisa disimpulkan secara berbeda kalau kemudian ditarik bahwa ya berbeda juga dengan konteks sekarang dengan konteks dulu, bicara soal standar demokrasinya misalnya atau standar represinya gitu. Iya, iya. Kekerasannya sendiri memang masih ada. Seperti petani yang kemarin ditahan itu kan di Bengkulu, 40 petani ditahan, ya, di Muko-Muko itu kan juga menunjukkan itu, ya. Sama dengan ketika penolakan pembangunan waduk Kedung Ombo misalnya waktu itu, ya. Tapi pola represi sekarang itu bertambah gitu, ya, bertambah dengan memanfaatkan teknologi. Tepat nggak misalnya kalau saya katakan itu sebagai neo-otoritarianisme? Iya, saya kira paling tidak kalau dikontekskan dengan otoritarianisme zaman Soeharto, ya. 2018 waktu perjumpaan di Konferensi Hukum Tata Negara itu kan saya membuat satu artikel, ya, judulnya Pemilu dan Neo-otoritarianisme. Itu pertama kalinya saya menggunakan istilah neo-otoritarianisme. Dan istilah itu berangkat dari dua hal. Yang pertama, memang kerangka teoretiknya saya gunakan Haley yang mengatakan bahwa upaya dari rezim atau kekuasaan yang sangat tidak demokratis dengan penilaian upaya-upaya yang seolah-olah ekonomi menjadi kekuatan untuk mengubah sesuatu gitu, ya. Nah, sementara yang kedua, basis yang saya coba elaborasi adalah menangkap situasi di lapangan, karena saya melakukan empirical research, ya, dalam rangka evidence. Lama kan mendampingi begitu banyak juga kasus-kasus yang berkaitan dengan struktural, ya. Ada yang langsung mencoba membantu itu, ya, tapi lebih banyak yang sebenarnya hanya mengamati dari jauh bahwa ada empat isu yang saya kira sejak 2015 itu situasinya drastis. Pertama, perlindungan terhadap kebebasan ekspresi. Kedua adalah kebebasan pers. Tiga, kebebasan akademik. Dan keempat adalah human rights defender atau pembela HAM. Empat-empatnya ini turun situasinya. Sejak tahun 2015. Itu kebetulan riset yang saya kerjakan. Basisnya adalah kasus. Basisnya adalah bagaimana
kasus-kasus itu dibawa ke pengadilan dan bagaimana kemudian hasil akhir, termasuk kegagalan membawa proses penegakan hukum secara adil. Itu yang saya tuliskan, dan 2018 saya sebenarnya dalam posisi artikel itu agak khawatir gitu ya. Kalau ini tidak direspon sungguh-sungguh, kita menyaksikan tidak hanya problem impunitas, tapi kerusakan sistem politik yang kemudian semakin kartel, semakin kartelized ya, terutama tadi yang saya bilang memanfaatkan representasi formal ketatanegaraan itu semakin mengonsolidasi kekuasaan dan kekuatan dari oligarki. Dan saya mau dijelaskan kepada teman-teman ini ya, karena ini ditujukan supaya kepada teman-teman yang barangkali bahasa-bahasa yang harus lebih sederhana ya. Tadi menarik tuh istilah kartelisasi politik. Saya ingat itu kan tulisannya Mas Dodi ya, Dodi Ambardi di riset disertasinya kalau tidak salah. Nah, kartelisasi politik itu sebenarnya apa sih sederhananya gitu untuk menyederhanakan? Ada Mas Dodi Kruskido Ambardi yang menulis dalam disertasinya mengistilahkan cartelized party system, dan itu juga ditulis dalam jurnalnya Dan Slater ya, dari Amerika yang juga menulis hal serupa, atau juga Muhammad Nur Hasim peneliti dari LIPI yang menulis soal koalisi kartel ya. Jadi sumber kuasa otoritarianisme modern itu berangkat dari faksi-faksi yang bertransaksi gitu ya, secara politik, ya kita menyebutnya pork barrel politik sebenarnya ya, tapi karena ini negara mayoritas Muslim gitu, jadi politik bukan politik dagang babi, tapi politik dagang sapi, gentong babi. Nah, kartelisasi politik, partai politik itu menguatkan ya bagaimana mereka menangguk keuntungan dari prosedur-prosedur formal ketatanegaraan, mulai dari proses pembentukan partai politik, pemilu, electoral threshold. Jadi saya melihat electoral threshold adalah bagian dari mesin untuk menghasilkan kartelisasi itu. Nah, kartelisasi sendiri adalah upaya untuk menangguk keuntungan dengan cara bergerombol, saling memenangkan kelompok mereka sendiri. Dan relasi mereka dengan transaksional ya. Benar, relasi kuasa transaksional itu begitu jelas terjadi gitu. Okay. Nah, mau lanjut Mas, yang tadi sampai di kartelisasi politik itu. Benar, jadi kita menyaksikan pemilu presiden misalnya, kita hanya mendapati 2 calon ya, 2019 lagi ya, ataupun 2014. Jadi kenapa 2 calon? Karena ini refleksi dari proses cartelized party system itu yang ditulis Kruskido Ambardi. Nah, saya membacanya justru khawatirnya di situ. Ketika salah satu penanda dari kecenderungan otoritarianisme itu adalah pluralisme politik itu dihentikan. Nah, kalau itu yang ditulis oleh Greg Valley ya di dalam satu jurnalnya juga, yang itu akan menjadi situasi yang melahirkan represi gitu. Nah, tentu kita patut khawatir, terlebih salah satu penanda yang paling jelas ketika cartelized political system, saya lebih menyebutnya lebih sistem yang politik ya, tidak sekedar parti ya, tidak seperti politik, adalah nihilnya oposisi. Tidak ada lagi suara kritis yang menyeimbangkan kekuasaan, dan maka otokratik atau kuasa yang otokratisme itu justru menguat. Gitu. Dan oposisi ini kan baik oposisi formil dalam bentuk partai politik oposisi maupun oposisi misalnya media, lalu kemudian suara-suara aktivis, mahasiswa, itu kan akhirnya semuanya dibungkam secara sistematis gitu. Benar. Ya, sistematis yang dimaknakan itu saya menyebutnya sebagai sudah sistem yang embedded ya dari political system yang cartelized itu tadi. Kenapa? Embedded-nya itu adalah senyawa-senyawa oligarki yang masuk dalam sistem hukum tata negara, ya, sistem kelembagaan negara, sistem peradilan, sistem. Jadi semuanya udah
mari kita saksikan apa yang terjadi di balik revisi Undang-Undang KPK. Apa yang terjadi di balik Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Ini adalah refleksi dari mereka membuat aturan system. berdasarkan kesepakatan mereka, para pengkritik kemudian dibungkam, ya kan? Lalu kemudian partai-partai koalisi itu malah tidak ditemukan adanya partai oposisi untuk melawan kebijakan itu. Mereka kemudian bersatu padu. Nah, sebenarnya begini Mas, saya mau nanya dua hal. Apa sebenarnya bahayanya model begini terhadap Indonesia? Plus pertanyaan kedua adalah, apakah ini khas Indonesia sebenarnya? Atau sebenarnya apakah gejala ini ditemukan nggak sih di tempat lain gitu? Iya, jadi di dalam memahami situasi ini saya kira bukan gejala Indonesia saja. Terlepas dari masing-masing negara punya karakter dan legacy dari masa lalunya ya, soal situasi yang tidak demokratis. Tetapi yang menjadi menarik ada feature-feature baru ya. Misalnya kenapa bisa bertahan situasi itu? Kenapa bisa menguat? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang penting ya. Bukankah kita sudah memasuki era reformasi yang mereform agenda-agenda yang sebenarnya mengoreksi masa otoritarianisme di Orde Baru? Nah, ada beberapa penjelasan akademik ya. Sebenarnya tidak sungguh-sungguh terjadi perubahan yang mendasar secara paradigmatik dalam sistem politik kita. Politik klientelisme yang ditulis oleh Ward, Gary Van Klinken dan timnya, atau reorganizing power yang ditulis oleh Fedi, itu menjelaskan itu. Yang kedua, centralized ke decentralized itu melahirkan kuasa korupsi baru, state capture model yang baru, di mana kekuasaan itu justru terbagi di dalam relasi-relasi kuasa tertentu. Yang oligarkinya juga terdesentralisasi. Betul, oligarkinya juga terdesentralisasi. Nah, yang sekarang ini kecenderungannya lebih berbahaya itu dua hal. Yang pertama, kita tahu bahwa pemanfaatan yang saya bilang mulai tadi embedded dalam political system itu sungguh kuasa oligarki menguat dalam sistem ketatanegaraan ini. Yang juga saya agak khawatir adalah bagaimana peradilan. Kalau peradilan pun ternyata juga menegaskan itu, maka maksudnya menegaskan itu adalah apakah posisi pengadilan juga menopang authoritarian rules atau authoritarian politics. Dan kejadian Indonesia kira-kira kesimpulan sementara ya, karena biar bagaimanapun kesimpulan kan nggak bisa pasti berlaku untuk semua saat gitu. Bisa jadi untuk sementara ini posisi Indonesia kelihatannya begitu nggak? Saya sudah terbitkan dalam jurnal. Oke. Jadi itu juga saya riset sejak 2018 ya, dengan menguji atau melihat secara lebih dekat 3 kasus. Kasusnya Mas Budi Pego, kaitannya dengan tambang emas di Tumpang Pitu Banyuwangi. Kedua kasusnya Novel Baswedan, kaitannya dengan penyiraman. Dan yang ketiga kasus impunitasnya almarhum Cak Munir. Ya, dari 3 kasus ini dengan pendekatan teoritiknya Tamir Mustafa soal judicialization of authoritarian politics itu akhirnya memperlihatkan posisi peradilan itu kecenderungannya ke sana juga gitu. Nah, merestui. Nah, saya terus terang agak khawatir ya masa depan demokrasi Indonesia ketika sistem politik di eksekutif dan legislatif itu sudah berkartel, koalisi kartel menguat, tidak ada oposisi, tidak ada suara kritis, di ruang publik pembungkaman dengan cara baru, terutama memanfaatkan pasukan siber, tidak lagi buzzers atau influencer, tapi pasukan siber, studinya Wijayanto dan timnya yang kemarin baru Amsterdam, itu memperlihatkan cukup efektif dan sistematisnya mereka mengalihkan dan mendangkalkan informasi. Jadi situasi ini juga ditambah dengan merawat dan mengawetkan impunitas. Jadi lapisan kegagalan reformasi itu sebenarnya begitu kentara hari-hari ini. Dan itu sayangnya ada situasi baru yang saya meminjam istilahnya
Kasusten, seorang pemikir hukum tata negara dari Harvard, dia menyatakan ada fenomena di masa begitu banyak pembohongan, begitu banyak manipulasi, yang justru ditampilkan oleh mereka yang punya relasi kuasa, ya, termasuk intelektual. Nah, peran intelektual menjadi krusial di sini. Ilmuwan, akademisi, peneliti, ya. Alih-alih menjadi stopper bagi begini, tapi kemudian menjadi defender, malah mereka menjadi membenarkan itu. Ya, kadang broker juga. Bisa jadi broker. Bukan stopper tapi malah menjadi broker untuk membenarkan yang begini. Oh iya, benar. Itu yang terjadi. Ilmuwan pengkhianatan intelektual memang makin gejalanya makin tinggi, atau gejalanya sebenarnya ada di semua zaman, betul. Atau apa, Mas Herlambang lihatnya apa nih? Khusus hari soal ini pengkhianatan intelektual ini. Saya melihatnya dalam tulisan yang saya buat Perangai Intelektual itu menjelaskan bahwa semakin jamaknya intelektual tidak lagi kelas tukang, ya, yang bekerja jam pukul 9 ke pukul 3, dia mengaku profesional tapi sebenarnya dia hanya mengabdi pada siapa yang bisa membayari dia, gitu ya. Nah, tapi ada lagi tipologi yang sebenarnya saya minjam istilahnya Romo Mangun, adalah intelektual kelas kambing. 4 kali 4 sama dengan 20 karena kekuasaan, katanya Romo Mangun begitu. Nah, ini adalah elemen atau kelompok yang memang hari-hari ini beranak pinak, gitu ya. Disadari atau tidak, mereka telah menggunakan resources, kapasitas, termasuk relasi jaringan kekuasaan untuk melakukan upaya pembohongan publik. Itu yang dibilang oleh Kasusten di dalam bukunya Falsehoods in the Age of Deception itu, ya. Saya kira kekhawatiran itu semakin besar, ya, karena membaca berita, media itu dengan cepat informasi masuk, tetapi tanpa kita sadari sebenarnya apa yang disebut oleh Yuval Noah Harari itu publik itu semakin dibajak perasaannya, hijacking feelings itu katanya dia. Nah, hijacking feelings ini sebenarnya berkaitan dengan begitu kuatnya mereka yang punya relasi kuasa teknologi atau termasuk kuasa digital yang kalau tidak pernah ditata democratic governance-nya, terutama digital teknologi ini tidak pernah diawasi atau tidak ada mekanisme kontrolnya, maka kita dalam hidup yang sangat rentan terasup informasi, bukan lagi dengan dibunuh tapi dimanipulasi untuk melegitimasi kekuasaan. Dan matinya kepakaran, kan memang kan betul. Di dunia itu kemudian matinya kepakaran. Nah, saya mau begini nih. Tadi Mas Herlambang kan menggambarkan bahwa sistem politiknya cartelized, lalu kemudian pemerintahnya itu kemudian lebih otokratik, lebih bersifat bahkan menyediakan legalismenya, ya, menyediakan aturannya untuk melakukan itu, didukung oleh oligarki di belakangnya, lalu kemudian oposisinya mati, ya kan? Lalu betul. Kemudian ada kekerasan di situ untuk menggunakan kekerasan untuk membunuh oposisi itu, menggunakan kekerasan itu tidak hanya kekerasan dalam bentuk fisik, ya, tapi bisa juga dalam bentuk verbal, bisa dalam bentuk digital, gitu ya, penyerangan terhadap aktivis dengan menggunakan. Nah, berarti masa depan Indonesia apa dong di tengah konstruksi itu? Kenapa saya penting nanyakan ini kan? Salah satu kekhawatiran kita, terlepas dari kita setuju atau tidak, ya, kekhawatiran kita kan seperti yang terjadi di Filipina misalnya, ya, ketika rezim Marcos, ya, yang dulu ya kita ketahui pelanggar HAM, korupsi dan lain sebagainya begitu banyak, itu dengan mudah memenangkan pemilu karena dia bisa memeluk rezim yang berkuasa sekarang, ya kan, rezim yang berkuasa Duterte, anaknya Duterte kan, kemudian dibawa dan dia menangkan pemilu dengan menggunakan sebagian yang Mas Herlambang tadi sampaikan, menggunakan cyber, menggunakan internet, menggunakan. Nah, masa depan Indonesia berarti apa dong?
Memang nggak mudah ya. Kita tahu kompleks, berlapis-lapis ya. Terlebih sistem formal itu, kalau yang dulu tidak perlu sistem formal atau mekanisme demokrasi, hari ini diskursus demokrasi, diskursus hak asasi manusia, diskursus akses keadilan, diskursus good governance itu sudah di switch menjadi kekuatan yang menopang rezim. Jadi artinya belajar hukum juga nggak cukup mengandalkan aturan-aturan formal. Jadi tidak cukup dengan pendekatan-pendekatan yang buku-buku klasik gitu. Tidak hanya soal buku klasik, tetapi memahami hukum hanya berdasarkan teks. Saya kira kalau ditanya bagaimana membangun upaya pencerdasan publik, ya sebenarnya bisa kita mulai dari pendidikan. Pendidikan itu baik yang formal, misalnya pendidikan hukum, mari kita kembangkan cara pendekatan atau pemikiran kritis itu tetap bertahan di benteng-benteng kampus ya, yang sebenarnya menyediakan ruang untuk berdebat, ruang untuk berdiskusi, ruang untuk merefleksikan situasi. Yang kedua, kita tahu bahwa tidak ada satu obat untuk segala penyakit ya, untuk menyelesaikan ini. Panacea. Panacea. Ruang-ruang diskusi seperti yang Bung Zainal miliki seperti sekarang ini itu menjadi medium yang saya kira relevan untuk dikembangkan di berbagai elemen untuk memberi proses pencerdasan publik lebih efektif. Nah, bagaimana caranya juga itu nyampe ke komunitas-komunitas warga bangsa yang sebenarnya mereka day to day dari hari ke hari berhadapan dengan realitas penggusuran, penyingkiran, eksploitasi sumber daya alam, korupsi masif yang kemudian membuat mereka menderita, tidak bisa sekolah. Pada saat yang sama mereka sangat mudah disesatkan dengan informasi sehingga mereka bisa memilih dengan cara yang berbeda nantinya kan. Nah, maksud saya literacy itu kata kunci juga. Jadi literacy itu juga digital literacy, critical thinking itu harus terus disemai. Saya kira kita harus yakin bahwa tidak semuanya sedang dalam posisi setuju dengan keadaan Indonesia hari ini. Yang perlu dipikirkan adalah bahwa masih ada komunitas-komunitas, kelompok warga yang bisa membangun entitas, membangun komunitas atau kelompok-kelompok yang terus mengembangkan pemikiran-pemikiran kritis sekaligus perubahan-perubahan dengan pergerakan-pergerakannya sendiri. Misalnya, penolakan tambang batu andesit di Wadas adalah refleksi dari bagaimana proses pencerdasan publik di kampung itu terjadi. Ya. Nah, sehingga debat-debat di ruang-ruang publik mereka selalu siap, gitu ya. Termasuk manipulasi yang masuk ke kampung, mereka juga siap berhadapan dengan manipulasi, pembohongan dan seterusnya. Dan itu relatif bisa mengimbangi narasi negara kemarin ya. Kalau dari sisi formal bisa kalah setiap saat karena yang memegang kekuasaan untuk menerbitkan izin bukan orang kampung. Yang mengambil putusan menghadirkan bukti-bukti yang kemudian bisa dibuat setiap saat bukan orang kampung. Tapi orang kampung, warga dusun itu juga bisa mengargumentasikan soal values, dan values itu ada di, misalnya kembali ke untuk apa Indonesia itu merdeka, untuk apa negeri ini dibangun. Jadi value itu dihadirkan oleh orang kampung. Nah, itu yang saya kira menarik ya. Salah satu fenomena yang sebenarnya tidak hanya di Wadas tapi di berbagai daerah lain juga ada upaya proses pencerdasan dengan upaya untuk paling tidak mereka bertahan dengan kekuatan yang mereka miliki. Walaupun memang ya
perjuangannya tidak sederhana ya. Oh tentu, tentu. Karena berhadapan dengan separuh yang dijelaskan Mas Herlambang tadi, berlawanan dengan kekerasan, ancaman, dengan politik negara yang kelihatannya mau menindas, kan itu berhadapan dengan itu semua. Kan? Tentu, semua tidak ada mengenali kata sederhana ya dalam perjuangan, termasuk ketika Republik ini hadir kan tidak sesederhana yang dibayangkan gitu. Mas Herlambang, ada dua nih bayangan saya dunia yang mungkin masih bisa dipakai bertahan dan menyemai isu-isu itu. Dunia ini bayangan saya ya, dunia aktivisme dan dunia intelektual. Iya, iya. Ini dunia yang relatif bisa bertahan untuk menyemai isu itu. Dan dunia ini pun kan mencoba didomestikasi habis-habisan kan. Negara mencoba mendomestikasi. Dieksklusi juga. Dieksklusi, didomestikasi, mencoba misalnya kayak ya universitas kan dimasuki, direcoki negara kan seringkali kan. Bahkan aktivisme kemarin ada seorang menteri mengatakan lebih mending banyak pengusaha dari aktivis kalau negara mau maju katanya. Misalnya gitu-gitu. Iya. Nah, apa yang bisa, saya nggak tahu ya, apa yang bisa kita bahasakan atau kita sampaikan kepada dunia dua ini supaya masih bisa bertahan gitu? Ya, satu, saya kira pemaknaan soal aktivisme itu tidak sesempit yang dibayangkan juga. Lagi-lagi soal cara pandang. Aktivisme di masa lampau tentu berbeda tantangannya dengan situasi hari ini, dan juga mungkin tidak lama lagi akan berubah lagi situasinya, terutama dengan realitas yang semakin sistemik tadi, korupsinya, kemudian eksploitasi sumber daya alam yang eksesif ya, akan mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua akan berhadapan dengan risiko besar. Yang kalau kita ngomong bagaimana tata kelola dunia ya, problem perubahan iklim, problem kemiskinan atau pemiskinan sosial yang semakin kuat ya. Kemudian problem ketimpangan yang antara negara satu dengan negara yang lain. Tidak mungkin kita menguasai negara ini, tidak mungkin menguasai dominan tanpa memperhitungkan yang lain, nggak mungkin. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita harus bekerja sama ya untuk memastikan bahwa kita hidup di satu bumi. Jadi bayangkan problem kita hari ini adalah rezim lebih banyak berpikir anti sains, tidak peduli terhadap pemanfaatan sumber daya manusia yang luar biasa yang dimiliki Republik ini. Ilmuwan-ilmuwan itu seakan nggak dipakai, kalah dengan kepentingan transaksional politik. IKN yang kita tahu tidak sedikit para intelektual menolak gitu ya. Akademisi tidak setuju. Kenapa? Karena ada problem degradasi lingkungan, ada problem kemanusiaan, apalagi proses yang berkaitan dengan partisipasi publik tidak dilakukan dengan baik, dihilangkan semua. Itu jelas bertentangan dengan pemahaman bahwa hak asasi manusia harusnya dihargai, dilindungi, dan dipenuhi. Tentu kita tahu bahwa dampaknya bukan 1-2 tahun, bisa generasi ke generasi itu. Jadi ini elemen yang saya kira perlu terhubung ya, antara problem demokrasi, lingkungan, problem soal yang kita hadapi dalam sistem politik, ketata pemerintahan misalnya, itu semua satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Artinya ketika memperbincangkan itu selalu terhubung gitu. Oke, berarti peran-peran aktivisme, peran-peran intelektual, ya semacam intelektual organik atau apapun yang mencoba memotong itu menjadi penting ya, memotong kebiasaan, memotong budaya atau cara yang ditawarkan atau represi yang ditawarkan. Ya, tanpa perlu melebih-lebihkan aktivisme sendiri ya. Sebenarnya seorang akademisi, ilmuwan, peneliti itu kan punya tanggung jawab sosial. Kepada siapa dia mengabdikan ilmunya. Kalau kita tahu realitasnya seperti itu, misalnya tambang yang sangat masif
entah itu di Kalimantan, eksploitasi yang ada di Maluku atau di Papua, itu semuanya melibatkan ilmuwan tuh. Tapi saya melihat ya, ketika keliling ke wilayah-wilayah di berbagai negara, di berbagai titik di negeri ini, itu saya mendapati tuh ilmuwan-ilmuwan atau intelektual yang tetap bertahan dengan jalan pedangnya ya, atau rasa kesunyian, yang tetap mempertahankan karena dia yakin bahwa ilmu untuk kemanusiaan, ilmu bukan untuk sekedar diri sendiri, kelompoknya, apalagi mengabdi ke oligarki gitu. Betul. Mas, padat sekali saya rasa pembicaraan kita ya. Panjang sekali sebenarnya kalau kita mau detailkan. Saya sih berharap nanti Mas Herlambang barangkali nanti saya ajak lagi untuk mendetailkan beberapa hal. Tadi ada beberapa hal yang menurut saya harusnya bisa didetailkan ya, termasuk misalnya ya, kalau kita bicara soal bagaimana matinya demokrasi, khususnya ancaman terhadap kebebasan berekspresi, ya itu sebenarnya masih bisa dipanjangkan, masih bisa didetailkan, karena ada beberapa kasus, ada beberapa konsep yang barangkali harusnya bisa dibicarakan. Mas Herlambang, terima kasih banget, ini panjang banget dan menurut saya pembicaranya sangat menarik, padat. Saya tidak bisa menyimpulkan dengan sederhana, tapi saya berharap begini teman-teman sekalian, ada poin yang bisa kita lihat dan ada poin yang bisa kita gambarkan atau bisa kita tarik sebenarnya untuk melihat bahwa kita punya problem, ya, dan dari problem itu kita punya tagihan untuk segera keluar dari problem itu dengan peran kita masing-masing. Akademisi, lalu kemudian siapapun Anda, mahasiswa atau apapun, bisa mengambil tempat untuk kemudian mencoba mengecilkan skenario buruk yang bisa menimpa Indonesia akibat demokrasi yang makin terbajak kita. Ya, begitulah problem, dan saya kira panjang umur perjuangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Mas Herlambang. Sama-sama, makasih.